Selamat malam, masjidnya kelihatan nggak tuh? Rumah sakit yang kelihatan. Halo teman-teman. Sebentar bukan satu. Bentar ya, nggak jadi dulu. Ayo, temenin aku ya cerita-cerita. Aku lagi di Swiss Bell ini kamar yang apa ya? Berapa kali sih tidur di sini? Ya beberapa kali lah, tiga kali. 3 hari lah, 3 kali. Cuman setiap kalinya tuh macam-macam ya. Ada yang sehari, ada yang 2 hari. Oke teman-teman, ini cerita-cerita ya. Jadi aku tuh di Makassar ini mulai tanggal 22 sampai pulang tanggal 1 Desember. Jadi 10 hari aku di Makassar. Nah, rasanya gimana? Rasanya sebetulnya aku lebih ke fokus ke pekerjaan sih teman-teman ya. Aku tuh lebih fokus ke pekerjaan, jadi aku nggak terlalu mikirin rumah. Nggak sih ya, aku lepas aja. Maksudnya ketika aku pikirin pun aku kan juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi aku lepas aja sih waktu itu. Jadi aku juga fokus ke pekerjaan ya, karena memang keadaannya aku di Makassar ini lagi kerja. Cuman hmm, setelah aku tuh selesai besok tanggal 1, ternyata aku tuh ada tugas lanjutan ya. Sebetulnya tugas lanjutannya tuh dibilang berat ya dibilang berat ya berat, bilang nggak berat ya nggak berat gitu. Aku tuh ada tugas di Malang juga dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Berarti dari Senin sampai Kamis lah ya. Dari Senin sampai Kamis. Aku jadi pelatih juga. Sebenarnya di Malang juga ya, tapi di Hotel Savana. Dan acaranya sampai malam-malam gitu. Ketika aku mendapatkan tugas itu, seneng sih ya. Jujur memang aku akan mendapatkan tambahan penghasilan gitu ya. Terus aku juga seneng karena aku dipercaya untuk mengampu tugas itu. Aku seneng. Tapi di sisi lain aku tuh sedih teman-teman. Jadi karena aku nggak bisa spend time sama suami sama anak. Nah itulah kenapa aku tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu memikirkan tentang cinta-cinta kayak gitu loh. Cinta dalam artian ya cinta ke anakku, ke suamiku itu aku nggak terlalu memikirkan. Kenapa? Karena ketika aku memikirkan itu, kan ada orang yang memikirkan tuh buat semangat ya. Kalau aku tuh malah sedih. Dan aku nggak bisa ketemu gitu ya, karena aku kecapean kayak gitu-gitu. Sebetulnya apakah ini hal baru? Enggak ya teman-teman. Aku sudah 15 tahun hidup seperti ini ya. Tapi hmm, ketika aku mengalaminya itu seakan itu sebuah hal yang baru. Dan aku tetap merasa berat ya. Makanya aku tuh nggak terlalu mau mengurus, memikirkan ya tentang keluargaku ya. Karena aku nggak mau terlalu memikirkan tentang keluargaku gimana ya. Cuman gitu. Soalnya aku tuh kalau bisa memikirkan aku tuh pasti ngerasa sedih gitu. Gimana teman-teman? Jadi aku tuh menenggelamkan diriku dalam pekerjaan biar aku nggak terlalu ingat. Jadi aku tuh nggak terlalu sedih gitu. Itu yang pertama. Berikutnya di tengah kehirup pikukan dunia pelatihan ya. Memang kadang aku tuh perlu waktu untuk sendiri atau teduh gitu ya. Untuk menikmati diriku sendiri, untuk nggak riuh rendah, untuk nggak seperti itu. Aku kadang juga ingin sih rame juga, tapi juga kadang ingin sendiri. Dan ingin cukup banyak waktu untuk aku tuh istirahat.
Besok aku akan pulang jam 1 sampai di Surabaya itu sekitaran 2:30. Nah, 1:30 sampai di Surabaya 2:30 ya. 2:30 nanti akan menempuh perjalanan kira-kira 2 jam lah ya. 2 jam berarti 2:30, 4:30. Jam 5 aku akan sampai di Kota Malang. Nah, jam 5 itu aku harus pulang, maksudnya nganterin barangku, dan aku harus cepet balik lagi ke Hotel Savana karena aku tuh ada kelas sekitaran kira-kira jam 7 malam gitu. Gimana ya, aku kadang-kadang sampai nggak bisa ngerasakan hidup gimana ya, jadi rasanya hidupku itu melaksanakan tugas aja sih teman-teman. Di satu sisi aku ngerasa ya itu melaksanakan tugas, terus kan ada apa, ada tugas-tugas yang seharusnya aku lakukan gitu. Jadi tanggal 7 besok aku tuh aku itu tugas apa, pandu puji itu salah satu aku seneng sebenarnya tugas pandu puji, seneng karena aku suka nyanyi ya. Aku suka nyanyi tapi karena dan aku tuh Desember tuh kan rencananya suamiku mau ke Palangka, jadi aku harus uh, lebih baik menugaskan diriku di awal bulan gitu, sehingga ntar kalau aku tuh ke Palangka tuh aku nggak ada hutang, nggak ada tanggungan lagi gitu kan, gitu. Jadi ya aku menikmati sebetulnya, aku senang juga banyak tugas gitu, cuma kadang capek. Dan yang banyak sekali tugasnya adalah petugas kerjaan, dan itu normal ya karena aku orang bekerja gitu. Dan aku berusaha di tengah kesibukanku itu masih menyediakan waktu untuk aku bisa terlibat dalam pelayanan. Dan aku tahu tuh nggak maksimal sih, cuma ketika aku melayani aku maksimal di melayani itu. Cuma untuk persiapan ya mungkin agak kurang. Gitu teman-teman. Ini aku udah selesai bersihin muka, udah seger. Habis ini mau istirahat, mau scroll TikTok. Bukan, scroll Instagram. Besok makan pagi, jam 8 gitulah. Ntar jam 9 aku mau keluar, mau cari baju buat suamiku kalau dapet ya, kalau nggak dapet ya udah. Terus aku balik lagi ke sini, ke hotel gitu. Semoga jam 11 bisa keluar dari hotel dan bisa lancar gitu sampai di Malang. Oke teman-teman ya, kemarin aku berapa hari ya, 8 hari pelatihan itu nggak sempet rekam banyak ya, karena nggak cukup energi buat rekam gitu. Lagi kalau di batch pertama itu aku bukan ketua tim, jadi aku ngikut-ngikut aja. Cuman aku harus mengendalikan kelasku sendiri dan ada Pak Dirjen, jadi aku juga pasang-pasang badan untuk bisa menyemarakkan lah penyambutan beliaunya. Dan di batch kedua itu aku ini ya, tugas pembukaan gitu. Hal pertama kali seumur hidup aku baru pertama ini. Dulu aku tuh jadi MC teman-teman, jadi MC gladi seperti itu, dan sekarang udah nggak bisa lagi ya aku jadi MC gladi, nggak bisa karena itu aku harus melaksanakan tugas yang lain gitu. Jadi ketika kemarin aku tuh jadi yang bagian membuka itu, aku ngerasa agak bingung dan merasa waktu cepat sekali berlalu gitu. Dulu yang buka kayak gitu kan bos-bosku ya, maksudnya ibu-ibuku gitu, dan aku tuh MC gitu. Dan aku menghormati mereka. Nah sekarang aku peserta itu ada yang bilang begini, itu big boss gitu, kayak ya padahal aku nggak big boss juga ya, aku nggak pegang uang, aku nggak big boss itu kan biasanya pegang uang ya. Kalau aku kan enggak.
Gak pegang uang aku buat teman-teman. Aku tuh ya mungkin bisa pegang modul bisa, tapi orang lain juga bisa. Pegang kebijakan atau keputusan dia bisa, orang lain juga bisa, tapi juga eh, aku diamanatkan, disuruh aja gitu. Ya teman-teman yang juga bisa. Ya, mungkin karena sudah waktunya ya, karena usia dan juga jenjangnya seperti itu. Gak tahu ya ada fotonya nggak? Gitu. Oke teman-teman ya, itu dulu deh. Aku mau istirahat ya. Makasih. Ntar ini kayaknya temen udah bosan pasti ya. Terus bagus ini di sini nyaman sih. Air panasnya juga enak. Dan aku dapat diskon korporat. Tuh, terima kasih teman-teman. Dadah. Oh ya, aku tadi keramang-ramang, udah ada ceritanya ya. Aku tadi makan bakso Ati Raja, udah ada ceritanya. Ini ngobrol-ngobrol doang guys ya. Yuk, 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 yuk. Halo teman-teman, aku tadi tuh nemuin ini loh di sini loh. Di sini nih ada ini. Aku tuh agak-agak apa ya? Yakin nggak yakin apa ini gitu. Apa aku pikir ini ya buat renang. Aku ingat sih buat renang ya. Terus aku Google Lens, ternyata bener ya teman-teman. Ini namanya penyumbat telinga ya. Bisa untuk noise, tidur biar nggak noise gitu. Jadi ini dimasukin ke telinga. Tadi udah sempat masukin ke telingaku. Atau buat berenang gitu ya. Cuman anehnya kok sekarang itu ada ya di Swissbell kok dikasih ini ya. Baru tahu aku. Masa ini barang ketinggalan? Ya orang kayak nggak mungkin ya. Harganya murah itu cuma 1.500. Ini lucu ya. Tak bawa pulang. Selain itu ya standar ya. Ada apa ini? Kertas. Ini. Biasanya aku jarang sih ini. Aku bawa jarang. Nemenin rumah. Sandal juga mungkin enggak. Soalnya sandalnya tipis. Sikat gigi. Kayaknya tadi soalnya pasta giginya Cihui. Pasta gigi apa tuh? Pepsodent. Itu sudah aku masukin barangku guys. Besok klien ya cuma 10 kilo ya. Semoga bisa itu. Siapin dah segala sesuatunya buat besok. Besok bangun tidur, masak air, buat isi itu teh. Soalnya aku tuh survival kitnya kalau di Jawa-Jawa tuh teh hangat teman-teman. Untung aja termosku tuh tahan panas ya. Itu sih. Terus apa ya? Udah, terus sarapan besok jam 8 sarapan lah. Jam 9 terus aku mau jalan cari oleh-oleh. Sekarang mau istirahat. Halo guys, aku mau sarapan tuh. Sarapan yuk. Di lobbynya nih. Nyaman lobbynya gede. Enggak di PowerPoint sih. Udah mulai lah menatap. Aduh. Oh, yaudah.
jus aja. Hei, bisa nggak? Sisi. Ada nomor 8 lagi. Nggak ada lagi. Alah Gusti, iya Kak. Bu, dirimu kate neng sebelah kono apa enggak? Apa ndek kene tok? Wis tak tuku lek kamu gak rono yo. Aku tak tuku iku ae. Ajak saya balsem beruang. Sing awake dhewe tuku dek kono 19.000 lho, dek kene 20. Duduk apotek, ya tuku apa Losari apa-apa sing sebelah kono lho. Enggak. Ya kan berarti kita lewat terus rono. Enggak, Ini kemarin itu. iya. Sing kacek 1000 sapa pira iku lho. Lah sing ndek kene 20 dek kono 19 sing aku tuku cilik iku. Enggak rono. Ya wis aku tak tuku dek kene. Rek, Pak Yai, rek. Beliin aja deh. Kalau yang ini berapa? 21.000. Kalau ambil satu lusin dia 100. Enggak sih, satu aja. Lebih panasan ini ya? Sama. Oh yang ini anget aku udah coba. Nggak panas. Ini lebih panas. Kalau tawon hangat sih. Enak mana sama yang ini? Sama. Sama aja. Udah aja deh, biar nggak tumpah. Coba. Arah ini sarung toraja 2 meter 115. 2 meter ya, Mbak? 115 itu. Lebar 1 meter 15. Kalau lengan panjang cukup ya? Cukup. oh Cukup sayang. Bisa. Iya, sesi ini. Cukup ya? Bisa ya. Soalnya 1,5 biasanya. Kalau aku Pendek. 1/4. Pendek tapi sangat pendek. Kalau panjang 1,5. Heeh. Gitu loh. Berarti kan 2 meter Cukup. Lah, berarti itu kan ada yang dibuang potongannya. Tapi ini gampang mas, soalnya deh acak deh. Gak noto deh. Gak perlu noto. ambil dan ngerti Iki piro mas? 70 Coba delok mas ini. ini toraja ini motif toraja ini. Oh, katun biasa ya? Ya wis ya wis. Ini yang udah Ibunya udah bersedia menjahitkan. ambil Iya, tanggal 1. Taplak itu.
Ada warna yang kayak ini. Kayak anak-anak. Lek anak-anak adik RS ki cukup, tapi kurang dawa titik iku. Kurang dawa titik ono sing luwih gede koyo Mas ngono ku. Aku tau tuku ndek Lombok rada gede titik. Ini ya bekas Toraja. Jangan